Jadi di kepalanya Babe itu pecah pembuluh darah gitu. Jadi kepalanya tuh sakit. Jadi sempat abis kemo ketiga itu Babe itu tiba-tiba nggak sadarin diri karena kepalanya sakit. Oh, ngedrop banget. setelah justru di kemo ketiga? Iya, karena dia harus melawan si kepalanya itu tuh pecah gitu, jadi kayak rembes gitu. Ini ke batang otak, terus di atasnya tuh rembes, pecah pembuluh darah di kepala. Nah itu sebenarnya kalau nggak perlu diapa-apain kalau kata dokter. Kalau dia nanti membaik trombosit, HB-nya membaik, itu nanti dia nyerap sendiri. Oke. Jadi nggak perlu dioperasi. Nah, karena Babe waktu itu habis kemo, yang mana kalau habis kemo HB-nya turun, terus leukositnya turun, trombositnya turun. Jadi kan dia terus tuh tiap hari habis kemo tuh selalu tiap hari pasti akan donor. Dikasih kayak obat penguat leukosit, trombosit, terus transfusi darah itu supaya naikin darahnya kan. Nah, di situ Babe tuh kejar-kejaran. Jadi kayak kita perlu naikin HB-nya, tapi ini tuh ngerembes terus sakit. Karena dia butuh darah kan untuk biar dia kayak ngelap cairan lah gitu kan. Tiba-tiba dia ada sakit malam itu. Malam itu tuh dokter kayaknya sih gara-gara juga dengar kata dokter. Dokter bilang ini nggak happy hasil dari kemonya. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Fatih Babe. Fatih Babe. Gue biasa nyebutnya Fatih Babe, Fatih. Iya, Tapi Fatih Babe. masih aman dipanggil Fatih Babe? Aman dong, Hah? aman. Udah berapa lama sih, Babe? Jalan 3 tahun ya. Jalan 3 tahun? 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah 2024. Udah plong, benar-benar plong. Ikhlas. Oh ikhlas iya, ikhlas dari awal juga udah ikhlas kan, karena kan membersamai sakitnya itu tuh naik turun kan. Maksudnya kayak dokter tuh bilang nggak oke itu tuh kita kayak roller coaster kan. Iya. Tapi makin kesini ya makin dibilang plong juga enggak. Maksudnya belum plong banget gitu, tapi ya jalanin aja lah. Gitu. Jadi memang kita sempat syuting di mana sih, Fatih? Di ini. Kita bareng. Iya betul. Gue kirimin foto lo ke Babe. Betul. Iya. Waktu itu jadi co-host ini. Acara apa ya itu lupa. Indosiar ya? Di Indosiar ya? Iya yang kajian gitu. Iya, kajian-kajian ya. Iya. Itu setelah lo datang ke sini kan? Enggak, berdua Babe. Sebelum justru. Oh, lah sebelum. Terakhir kan lo kesini sama Babe. Betul. Babe tuh beberapa kali memang datang ke sini. Iya. Yang terakhir datang justru berdua lo tuh. Iya, betul. Itu cerita lagi seneng. Karena ternyata diagnosanya salah, Cing. Iya. Iya kan? Benar itu. Itu ternyata diagnosanya benar. Iya. Jadi gimana sih sebenarnya itu? Jadi ceritanya waktu awal itu dokter A mencurigai seperti itu tuh diagnosanya. Apa sih kalau boleh disebut udah? Leukemia. Jadi waktu pas dokter A itu kan bilangnya anemia aplastik. Jadi dia sejenis autoimun, Cing. Lalu berjalanlah minum obat autoimun tuh. Kayaknya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober drop. Oktober akhir drop, ada 2 minggu lagi di rumah sakit. Dokter cek lagi nih, ambil sampel sumsum tulang belakang karena darah semuanya drop. Pas dicek yang kedua, ternyata hasilnya ada sel di dalam darahnya itu, dalam sumsum tulangnya itu, yang mana itu adalah leukemia. Disitulah maksudnya, loh dokter yang kemarin itu bilang itu, tapi hasilnya tidak. Jadi nggak tahu nih apakah dia bertumbuh atau sebenarnya tes yang awal itu miss atau salah. Gitu. Kita udah sempat sujud sama dokter yang pertama kan, soalnya dokternya nakut-nakutin nih gitu. Rupanya yang kedua itu dia drop. Respon obat autoimunnya sempat bagus tuh 2 bulan setelah yang Juni kan. Drop Oktober, terus kita karena di sini di Indonesia itu. Jadi kalau leukemia itu, Cing, dia ending dari terapinya selain kita kemo gitu-gitu adalah namanya transplantasi sumsum tulang belakang. Itu kita belum ada di Indonesia. Jadi yang mana yang paling terdekat tuh kan di Malaysia. Akhirnya
daripada kita bolak-balik gitu kan, maksudnya ini kemonya di sini nanti endingnya ke sana, ya udah kita mencobalah ke sana tuh. Makanya November langsung ke sana, kemo pertama, kemo kedua, mau jalan kemo ketiga, ternyata responnya ternyata si mother of cell-nya itu bangkit lagi, dia lebih galak. Gitu. Oh, jadi belum tidak sempat sampai habis kan kemo tuh kalau nggak salah ada 7 ya, 7 atau 8 kali kemo ya gitu ya. Betul. Dia ada kalau si leukemia itu ada 4. Oke. 1, 2, 3. Ketiga ini hasilnya dia langsung transplantasi. Nah, Babe waktu ke 1 oke, 2 oke, hampir remisi. Terus yang ketiga ini pas kita mau masukin itu qadarullah dia langsung drop. Oke. Jadi belum sempat masukin tapi yang dari kakaknya diambil. Jadi si transplantasi sumsum itu ambil kayak plasma ya. Jadi dari kakaknya. Ada donornya? Ada donornya. Oh, ada donornya. Jadi kayak distimulasi lah dari punya yang sehat, dari keluarga, ke dia nanti itu akan bertumbuh, berkembang. Nah, dari kakaknya tuh juga banyak tuh tes-tesnya. Alhamdulillah kakaknya bisa. Kakak sama adiknya, tapi yang bisa kakaknya. Ya. Udah diambil nih kakaknya. Dibawa ke lab, maksudnya di bank darahnya mereka. Terus mau dikasih obat dan mau dimasukin lah ke Babe nih rencana. Tapi dia kemo dulu sekali lagi supaya memastikan selnya mati dulu, baru obatnya masuk transplantasinya. Karena kalau si transplantasi itu, si sumsum tulang yang dari kakaknya itu masuk, tapi si selnya nggak dimatiin, dimakan lagi. Oh. Jadi percuma. Sedangkan kan maksudnya dokter nggak mau yang percuma gitu kan. Akhirnya malah nanti takutnya mereka jadi beradu. Tetap yang lebih kuat ini. Jadi ini harus mati dulu, remisi dulu. Nah, qadarullah yang ketiga kayaknya dia lebih kuat. Oh, padahal untuk mematikan itu harus ada 3 tahapan kemo. Betul. Jadi kemonya dari yang obat slow, sedang, sampai ini udah yang paling tahap yang ininya gitu. Karena jadi leukemia itu adalah satu-satunya cancer yang tidak ada stadium. Jadi dia tuh nggak stadium, tapi yang membedakan adalah sel-selnya. Oke. C1, C2, C3 gitu kan. Babe itu C5 yang belum ada obatnya, emang target langsung ke si sel itu. Sel itu. Jadi yang dipakai adalah, jadi nggak targeted dia, jadi langsung ngeblas ke seluruh tubuh. Jadi ya rambutnya rontok, terus dia mual, terus ya pasti kurus lah badannya. Waktu itu ternyata juga dia kurus gitu. Jadi kayaknya si obat kemo itu tuh yang udah paling kuat itu nggak bisa matiin. Nggak bisa matiin. Si C5 itu memang si C5 itu yang paling ganas lah gitu ya. Iya, jadi tuh Babe itu termasuk yang ini sih, leukemia itu ada 2 gitu kan. Nah, Babe itu termasuk yang lumayan ganas sih. Tapi sebenarnya ada terapi, rangkaian terapi yang bisa menghilangkan si leukemia itu ada sebenarnya. Kalau dia C3 ada teman yang berhasil. Jadi Babe itu ada kenalan sama leukemia survivor. Dia itu berhasil, tapi dia C3. Obatnya dari India waktu itu. Udah ada obatnya. Kita bisa tahu dia C1, C2, C3 dari pas kapan? Labnya. Di kemo kedua udah ketahuan? Dari kemo pertama. Malah udah ketahuan? Iya, jadi biar dokternya tahu obat kemo apa yang cocok gitu. Nah, Babe itu C5 emang dokternya bilang kayak ini belum ada obat targetnya. Mereka masih di Australia, mereka masih buat jurnal. Kita cari kan, bener rupanya dokternya. Maksudnya emang mereka masih bentuk jurnal lah si obat itu. Jadi belum ada. Belum ada, bahkan percobaan pun belum ada. Belum. Makanya dikasihnya secara general gitu. Jadi nggak target matiin si sel itu. Si selnya itu. Nah, secara pengalaman pernah ada nggak yang kayak C5 terus dikasih terapi yang kayak begini bentuknya terus berhasil? Ada. Oh, ada. Jadi sebelum cari dokter itu, kita cari tahu dulu tuh portofolionya kan. Dia itu di Malaysia itu termasuk dokter yang populer untuk leukemia dan pasiennya tuh banyak, ada ribuan yang survive di transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi nggak cuma kemo, kan penyakit darah ada banyak kan. Tapi dia yang ahli di Malaysia itu ya, dia yang ahli untuk transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi kayak udah terkenal lah si Dato Chang ini gitu. Akhirnya kan kesana lah. Termasuk Kayaknya santai waktu itu. Pas kami datang pertama kali tuh dia
Oh iya, oke gitu. Maksudnya nggak menakut-nakut. Jadi kita pun juganya, oke nih kita dia juga santai. Kayaknya mungkin dia udah sering ngadapin case kayak betul, gini. Yaudah kita ikutin aja lah nasihatnya dia gitu kan. Ya udah, babinya juga santai. Ya tapi artinya dia kasih kemungkinan terburuknya dikasih tahu dan kemungkinan terbaiknya juga dikasih tahu karena memang ada kasus yang sama dan bisa sembuh. Iya benar. Bisa sampai tahap transplantasi itu. Dan terus sembuh. Terus sembuh sampai jadi kita habis transplantasi kita 4 bulan nggak boleh keluar Malaysia dulu karena kita harus kontrol seminggu sekali dan kayak Babe itu di steril dulu gitu di ruangan steril. Nanti baru kita kalau udah oke, udah semuanya oke, baru kita pulang. Ada case yang memang dia berhasil. Itu sebenarnya rangkaiannya berapa lama? Secara durasi waktu? Dokternya bilang mungkin 8 bulan sampai setahun. Karena kan si transplant itu 4 bulan. Lalu kemo pertama kedua tuh nggak lama. Jadi dari kemo pertama kedua itu cuma 2 minggu jaraknya kami istirahat. Tapi dari kemo pertama, kemo nih 6 hari, obatnya 6 hari. Tapi Babe harus 3 minggu dulu. Karena kan kemo itu dia mematikan semuanya tuh. Jadi leukositnya, tentara tubuhnya juga 0 di 0 gitu. Terus gimana caranya untuk supaya itu kan pertahanan tubuh kita di nolin kan? Jadi di ruangan steril gitu. Jadi jadi pasti nggak masuk. Nggak boleh ada yang jenguk, makanya kita nggak ada ngabarin, nggak boleh ada yang jenguk. Nah, Fatih pun juga pas di sana di ruangan kalau misalnya mau ke bawah atau misalnya kan anak-anak ikut ke apartemen gitu, pakai APD. Nanti sebelum masuk wardnya buka, cuci tangan apa segala macam, baru masuk nemuin Babe. Itu masih boleh? Boleh ada yang nemenin, boleh. Fatih tidur di dalam juga nemenin dia. Tapi pas Fatih keluar harus pakai APD dan segala macam. Karena dia tuh 0 kan? Jangan kita yang buat dia sakit. Iya. Karena kalau dia nggak fit, dia nggak boleh kemo. Nah itu sampai berapa? 2 minggu? 4 bulan tuh. Jadi kemo baru 3 minggu. Habis 3 minggu, kami dikasih istirahat 2 minggu, lanjut lagi. Jadi kayak sebulan sekali gitu. Jadi November, Desember akhir, istirahat dulu nih kami. Januari tuh kami umroh ya. Umroh, Februari tuh kami datang lagi. Nah itu yang kemo ketiga tuh. Sebenarnya kalau ya misalnya berandai itu berhasil, ya bulan Maret itu transplant, habis itu kita langsung 4 bulan di sana, udah selesai sebenarnya. Mungkin Agustus udah selesai gitu. Nah pas antara kemo 1 ke kemo 2 bisa dibilang lancar ya, bahkan umroh. Iya umroh, dokternya bolehin. Emang secara ukuran-ukuran aman gitu? Jadi waktu itu tuh aman, secara ukuran dilihat hasil tesnya. Dari kemo pertama itu pas dites dia remisi. Jadi si sel itu 0 nih dengan obatnya si kemo itu gitu kan. Tapi dokternya bilang kita tetap minimal tuh ada yang 4 kali baru dia remisi, ada yang 3 kali dia udah remisi. Babe waktu itu remisi 0 yang pertama. Iya, tapi dokternya nggak bisa langsung kita transplant karena bisa jadi dia tidur. Jadi ada tetap harus minimal 2 atau 3 obat yang masuk tuh tahap. Baru kita bisa transplantasi benar-benar dia clear, bersih gitu. Nah yang kedua. Jadi 0 yang pertama itu belum tentu 0. Iya, jadi 0 yang pertama itu tetap harus ada obat ini lagi yang masuk. Tapi makanya waktunya cuma 2 minggu dari yang pertama kedua. Waktunya udah 2 minggu, kita langsung diblas lagi sama dokternya. Nah yang 2 kali inilah, yang kedua inilah boleh umroh. Secara ukuran juga oke juga tuh. Berarti bagus. Ya, secara grafik lagi happy lah gitu. Bahkan dokternya pas kita yang kedua itu, dokternya langsung kayak kita urus ya prosedur donor transplantasi. Maksudnya ada harapan kan, kita happy tuh. Alhamdulillah nih gitu kan. Maksudnya dokternya responnya oke, santai dan dia tuh meyakinkan gitu. Tapi qadarullah yang pas ketiga respon Babe tuh nggak oke. Kenapa? Karena darahnya itu, jadi sel itu menekan si darah, si sumsum tulang belakang itu kan tempat reproduksi darah. Jadi di kepalanya Babe itu pecah pembuluh darah gitu. Jadi kepalanya tuh sakit. Jadi sempat abis kemo ketiga itu Babe itu tiba-tiba nggak sadarin diri karena kepalanya sakit. Ngedrop setelah justru di kemo ketiga? Iya, karena dia harus melawan si kepalanya itu tuh pecah gitu, jadi kayak rembes gitu. Ini ke batang otak, terus di atasnya tuh rembes, pecah pembuluh darah di kepala. Nah itu sebenarnya kalau nggak perlu diapa-apain kata dokter. Kalau dia nanti membaik
trombosit, HB-nya membaik, itu nanti dia nyerap sendiri. Oke. Jadi nggak perlu dioperasi. Nah, karena Babe waktu itu habis kemo, yang mana kalau habis kemo HB-nya turun, terus leukositnya turun, trombositnya turun. Jadi kan dia terus tuh tiap hari habis kemo tuh selalu tiap hari pasti akan donor. Dikasih kayak obat penguat leukosit, trombosit, terus transfusi darah itu supaya naikin darahnya kan. Nah, di situ Babe tuh kejer-kejeran. Jadi kayak kita perlu naikin HB-nya, tapi ini tuh ngerembes terus sakit. Karena dia butuh darah kan untuk dia biar dia kayak ngelap cairan lah gitu kan. Tiba-tiba dia ada sakit malam itu. Malam itu tuh dokter kayaknya sih gara-gara juga dengar kata dokter. Dokter bilang ini nggak happy hasil dari kemonya. Kalau kita tetap paksain transplantasi, dia akan nyerang tubuh kamu. Pokoknya itu tapi Babe masih sadar itu. Dokternya keluar, terus kita ngobrol, kita nangis-nangisan gitu, terus dia bilang kayak, oh kamu harus harus siap apa segala macam. Itu kan sebenarnya suasananya udah nggak enak tuh. Terus tiba-tiba malam, terus dia bilang kita harus bicarain ini. Ya maksudnya abang tetap semangat, tapi kita harus bicarain ini gimana biar kamu nggak bingung. Nanti. Itu lo yang ngomong? Dia. Itu tuh sebenarnya di situ tuh Fatih udah ngindar-ngindar tuh. Bentar ya gitu. Karena tahu dia mau ngobrol apa ya gitu. Jadi emang dia mau ngobrol. Dia kasih tahu gini segala macam. Kamu jangan tabu. Kalau kematian tuh memang pasti. Ya abang tetap semangat, tapi kamu dengar kan kata dokternya gitu. Maksudnya biar kamu nanti nggak bingung nanti ketika kenapa. Pokoknya udah tangis-tangisan gitu. Terus malamnya mau tidur sakit kepalanya sampai subuh dikasih obat yang lebih keras untuk menahan rasa sakit. Terus dia nggak kuat, terus nggak sadarin diri langsung dimasukin ke ruang operasi ke ICU. Dioperasi akhirnya? Operasi akhirnya. Si otaknya ini? Iya. Kepalanya disedot. Karena jadi berembesnya pertama di sini, tiba-tiba udah ke sini. Karena neken kan? Itu keluar. Enggak, di dalam, enggak keluar. Jadi kayak dibuat bolongan ya. Disedot gitu terus tutup lagi. Tapi yang buat operasi itu cukup menegangkan karena kondisi dia lagi nggak fit habis kemo kan. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya meninggalnya bukan karena si leukemianya ya, karena dampak dari leukemia itu. Dampak dari itu juga sama. Jadi kalau yang dari kepala itu efeknya adalah dia lupa. Jadi setelah dioperasi itu dia lupa dia sakit amnesia. Iya tapi dia inget sedikit lupa tapi inget gitu loh. Maksudnya inget ini ibunya, ini bapaknya, ini Fatih. Tapi dia juga kita udah nikah ya gitu. Tapi tahu ini Fatih? Tahu Fatih. Tapi sama anak-anak tuh hilang memorinya. Jadi kayak sempat pertama waktu dia udah bisa dijengukin, nggak se dia kan sama anak deket ya, agak canggung. Oh gitu. Iya. Jadi justru yang hilang memori terbaru. Memori lama dia ingat. Bahkan ingatnya Fatih belum nikah. Iya betul. Oh gitu. Loh udah, kita udah nikah. Mama udah meninggal ya gitu. Mamanya dia kan 2021 udah meninggal kan. Ya udah. Dia baru tahu kalau mama udah meninggal. Dia nggak tahu juga kenapa ada di sini. Iya, dia taunya abang sakit darah gitu aja. Tapi dia nggak tahu. Dia lupa nih berarti case yang dokter bilang parah itu. Jadi kami ngobrol kayak mungkin pernah dengar Fatih pernah ngomong di podcast juga. Dia ada ngasih wasiat kayak anak-anak tolong ini itu tuh saat dia lagi sehat. Sebelum ini. Betul. Malam itu yang dia sebelum operasi. Setelah dia operasi udah kami kayak ngurusin anak kecil. Jadi dia juga ke toilet Fatih bantu, terus mandi Fatih bantu gitu. Terus matanya juga kabur. Efek dari jadi di sini ada inflamasi setelah operasi itu ada inflamasi di saraf belakang yang mana itu saraf untuk mata. Jadi dia kayak lihat kita tuh kayak siluet gitu doang. Jadi emang masya Allah sih itu. Tapi dikasih tahu nggak bahwa itu ada kemungkinan itu? Ada, dibilang. Tapi sebelum operasi ini? Iya. Tapi kalau kita nggak operasi dia, kita bisa kehilangan dia lebih baik. Maksudnya kita akan kehilangan dia. Karena ini harus dikeluarin nih si rembesannya itu. Iya. Karena dia akan nanti jakutnya menekan batang otak, jadinya nggak sadarin diri kan. Jadi tuh
benar-benar keputusan yang sulit. Ya case-nya kayak gini dengan kondisi dia yang lagi drop karena kemo. Tapi kalau kita nggak operasi dia dengan segera, kita justru akan kehilangan dia gitu. Oh, itu berapa lama tuh Fatih? Dari selesai apa namanya? Bukan disedot sampai meninggalnya itu. Sebulan kayaknya. Cepet. Jadi sebulan. Jadi dia habis recovery itu 2 minggu. Terus kita dikabarin, kita disuruh pulang, terminal stage. Nggak ada yang bisa dilakuin. Karena semua obat kemo yang tahap 3 itu yang dokter itu udah semua udah dikasih. Tapi karena kemarin itu kita recovery si kepala, jadi kan mungkin ada waktu si sel itu bangkit lagi tuh. Iya. Jadi harusnya dia tuh kita habis kemo, kita cek, mati, langsung masuk gitu. Jadi kayak dia nggak ada kesempatan untuk bangun lagi gitu. Iya. Tapi kan kita ada 2 minggu apa 3 minggu tuh untuk nunggu dia recovery habis operasi kepala. Dia jadinya lupa, dia nggak lihat. Iya. Terus dia juga harus visio jalan karena kan dia itu ada seminggu nggak sadarin diri. Jadi kan dia pakai ini ya inkubator gitu kan. Jadi dia ada koma tuh sekitar 6 hari. Untuk dia bangun. Ya akhirnya si leukemia ini menyerang juga ya, karena memang selama 2 minggu itu nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa-apa, belum bisa dikasih apa-apa. Belum dikasih apa-apa karena habis dia. disedot ini. Iya. Oh jadi ya begitu-begitu ya? Betul, jadi kayak udah komplikasi gitu sampai dokternya juga ini udah nggak bisa lagi, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Karena semua obat yang dikasih pun udah kita masukin. Akhirnya, loh gimana? Akhirnya sama kakak ipar, sama kakaknya dia, kita Zoom meeting, kita carilah tuh yang di Singapura. Di Singapura tuh di Mount Elizabeth itu juga ada klinik leukemia. Zoom meeting sama dokter kepalanya di situ. Dokter kepalanya bilang kita bisa lakuin ini nih. Yang mana itu semua udah dilakuin di Malaysia. Dah baru cari tahu lagi. Rupanya di India itu kan juga sebenarnya mereka oke tuh. Iya India. Iya ada tuh dokter di India tuh dia cewek. Kita cari tahu, kita set ke rumah sakitnya, kita Zoom meeting lagi tuh. Jadi kan kita nggak bisa bawa Mbak Beni karena dia lemes kan. Maksudnya kita bawa dia ke bandara itu kan capek pasti dia kan. Jadi kita Zoom meeting, ngobrol lah kita segala macam. Dia juga bilang dia saranin nanti akan disuntik. Yang mana suntiknya itu udah dilakuin tuh kemo kedua justru. Oh, jadi semua udah dilakuin. Udah dilakuin. Sama yang di Malaysia. Nah di Malaysia bilang yang pas terminal stage tadi itu gimana? Dia bilang hasil terakhir jadi hasil babe setelah operasi hasil babe setelah operasi kan diambil lagi tuh si sumsumnya, dicek lagi nih darahnya, masih ada nggak nih si sel? Masih ada dan dia tumbuh 40% di tubuh babe saat itu. Oke. Kalau kita mau masukin aja transplannya, kan bilang gitu, nggak bisa. Kalau mau masukin transplant minimal dia harus di bawah 10%. Jangan dia yang mendominasi. Jangan si selnya yang mendominasi si transplant. Kalau enggak nanti sia-sia, mati juga nih si sel diserang baru itu. Ini. Iya, si plasma yang baru ini. Minimal dia harus di bawah 10%, kata dokter. Kan akhirnya dibawa pulang? Bawa pulang. Nah, maksudnya emang ngomongnya gimana tuh Fatih? Ini dia nggak tahu tuh. Waktu kakak gue beberapa meninggal juga karena kanker. Terus mungkin juga dokternya karena udah terbiasa, terus keluarga kita juga udah mulai nerima. Si dokter tuh udah agak terus terang melihat kondisi yang ini. Ini sih kalau menurut pengalaman saya yang gue inget ya, bukan mendahului Tuhan, tapi kayaknya ini 2-3 hari lagi deh gitu. Dia udah bisa memprediksi gitu. Jadi silakan lakukan apa yang perlu dipersiapkan karena memang kondisinya udah itu dikasih tahu. Iya, jadi mereka jadi di Malaysia itu tuh dokternya yang nanganin 3. Dokter kepalanya Dokter Chang, di bawahnya itu kayaknya di bawahnya dia. Jadi ganti-gantian mereka. Ini 3-3 masuk. Biasanya satu-satu. Kalau Dokter Chang masuk, yang ini nggak masuk. Gitu kan. Ini 3-3 masuk, perawat rame. Nih, Babe dengar, tapi dia kan nggak ngerti nih. Dia dokter kasih tahu, itu sempat marah juga Fatih. Maksudnya kami suruh nyerah gitu. Ya lakuin aja apa gitu di sini, nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada lagi yang bisa kita lakuin. Yang bisa kita lakuin di sini adalah hanya kayak membantu gitu loh, kayak
kasih vitamin, kalau dia kurang darah, kita tambah darah, tapi nggak ada yang bisa benar-benar menyembuhkan. Kenapa nggak kita bawa pulang ke rumah, biarkan dia melakukan apa yang dia senang gitu, dokternya bilang. Kasih makan yang dia senang, dekat dengan keluarga. Di sini kan kalian jauh, gitu. Maksudnya dokternya tuh, mungkin karena kami udah berbulan-bulan ya di rumah sakit itu ya, jadi kayak udah mungkin nganggep sedih juga sih, gemeter, denger dokternya ngomong gemeter tuh sebenarnya kita juga mungkin dia nggak tega gitu kan. Terus dibawa ke ruangan dia pun dokter yang mereka bertiga pun ngomongnya tuh gemeter ke kita gitu, kerasa gitu mereka pun juga berat sebenarnya gitu kan. Terus sebelum akhirnya jadi apa yang harus saya lakuin? Ya lakukan aja apa yang mau manggilnya pria makan, apa yang mau pria lakukan, dekat dengan anak-anak. Kalau di sini kan anak-anak nggak bisa masuk, gitu. Jadi kayak menunjang gitu. Tapi dia nggak bilang berapa bulan lagi apa gitu, dia nggak bilang. Dia nggak. Tapi gitu. Pasti Fatih udah ngerasa dong. Iya, di situ udah ngerasa. Terus akhirnya di situ nelfon ke sini, nelfon Ustadz Alfi juga kan, si Bang Alfi. Terus katanya coba tanya Umi Pipi waktu itu sakit ada kayak holistic care di Purwakarta apa gitu. Nyokap gue kesana tuh. Iya kan, Dr. Hussein namanya kalau nggak salah. Coba lah telepon, ngobrol tuh. Maksudnya gini, udah kalau misalnya medisnya nggak bisa, kita ke holistic care aja. Tapi jangan berhenti, maksud Fatih gitu kan. Makanya akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa kita pulang. Nyampe, kita langsung ke sana tuh, udah janjian. Ke Purwakarta itu. Ke Purwakarta itu yang holistic care itu. Iya. Memang Ustadz yang dokter yang di sana bilang, ya udah dioperasi ya. Maksudnya udah kan biasa ya, misalnya medisnya udah terlalu banyak nih intervensinya. Terus setelah itu ya udah nggak apa-apa, nanti begitu pulang langsung aja ke sana. Kita pulang nyampe baru di rumah sejam, tiba-tiba dia sakit lagi kepalanya, terus Fatih tensi kan di rumah ada tensi. Tensinya itu 68. Drop banget. Drop banget kan. Bawa lagi lah akhirnya ke Mayapada, ke rumah sakit. Dirawat di sana. Dirawat sana 9 hari langsung nggak ada. Jadi belum sempat diapa-apain. Tapi yang di sana pun dokter kepala hematologinya juga bilang, ini udah nggak bisa Bu. Di sana lebih kejam lagi ngomongnya daripada yang di Malaysia. Maksudnya ya udah kita cuma bisa bantu untuk menunjang aja, menunjang. Dia butuh darah, kita kasih darah. Dia butuh ini, karena nggak ada yang bisa dilakuin lagi Bu, gitu. Untuk kayak istilahnya memperlambat aja ya, tidak untuk memperbaiki. Iya. Jadi tiap hari tuh ya deg-degan kan maksudnya. Iya. Tidur terus kayak lihat, oh masih ada, maksudnya masih ada napasnya. Iya. Tidur bangun lagi udah masanya gitu-gitulah. Waktu itu ya Fatih ya, kalau belajar pas lagi jam 9 hari di sini itu ada kayak apa kan? Siapa tahu sembuh gitu, masih ada harapan itu. Karena 9 hari itu kan akhirnya kita ngobrol sama orang-orang teman-teman juga udah mulai tahu kan ternyata Babe sakit gitu kan. Udah bisa dijenguk, gitu udah di Jakarta teman-teman sana orang itu semua pada jenguk. Itu dia happy. Maksudnya udah jalan visionya pun udah happy gitu kan. 2 hari sebelum dia nggak ada, orang Bang Oki semua Bang Jegel tuh kan lagi jenguk tuh. Itu dia happy kayak nggak orang sakit. Kami kayak nonton stand up kau ya Beh gitu. Karena dia yang ngelawak, dia berdiri disuruh susternya untuk jalan kan visio. Ntar ya woy aku visio dulu ya, suruh jalan aku nih gitu kan. Dia yang kayak ngelawak gitu, mereka duduk. Mereka udah tahu kan sebenarnya ini case-nya kayak mana terminal sheet-nya. Mereka udah sedih kan maksudnya dengan. Tapi dia yang kayak buat ketawa, buat itu. Jadi di kami tuh pas keluar dari situ, insya Allah sembuh nih. Maksudnya lihat dia tuh sehat. Sehat ya, semangat juga. Semangat. Bener-bener semangat, sehat. Udah bisa diajak ngobrol. Terus kata dia matanya udah mulai bisa ngeliat. Udah tahu dia, oh itu Oki, ini Lolo. Bisa lihat. Kenal, tahu. Udah ingat juga. Udah ingat. Sama Fatih udah ingat juga. Udah ingat. Oh jadi ada fase ingat lagi. Memang dibilang dokternya kayak iya ini pasca operasi, tapi nanti pelan-pelan dia akan ini kok akan kembali lagi. Karena kita EEG juga tuh pakai yang gini-gini gitu kan. Iya. Nggak ada masalah di itunya, cuman ada sedikit inflamasi lah kayak radang gitu di saraf matanya itu di kepalanya. Tapi memori udah balik. Ke anak-anak? Ke anak-anak juga udah balik, tapi nggak terlalu banyak gitu, maksudnya detail gitu nggak. Masih ada lupanya juga? Iya, masih ada lupa kayak, Mbak Mino tuh umurnya berapa, dia udah SD gitu-gitu tuh. Tapi main. Fatih, gue
gue nggak bisa membayangkan sih maksudnya gimana rasanya menghadapi orang yang kita sayang, yang akrab selama ini terus lupa sama kita gitu. Apalagi sama anak ya. Jadi sempat waktu awal-awal tuh canggung. Nah iya, gue nggak bisa membayangkan perasaan Fatihnya gitu, betapa ya Allah gimana ya, nggak mau kelihatan lemah di depan dia. Karena dia bingung kenapa kamu nangis. Nah misalnya. Itu. Misalnya nangis kan, nangis tuh ya Allah, maksudnya dia nih pemimpinnya, dia koamnya, terus tiba-tiba ngelihat dia nggak berdaya, itu betul-betul orang nggak berdaya, kayak anak kecil. Nyapa, oh terus kan dia matanya, kan dia ada botak ya, terus kurus kan Cing. Matanya kan nggak bisa lihat. Kamu makan apa? Padahal Fatih di sini nih. Karena dia nganggap di depan iya. Oh iya. Abis itu udah handphone pun dia nggak bisa lihat kan. Dia udah diem aja nanti, terus nanti dia tidur, gitu-gitulah. Kami misalnya ngobrol-ngobrol bentar, habis itu sampai dia lupa. Oh iya, ceritanya kayak gitu. Jadi abang ini udah dadar beredar aja dia nggak nanya sedikit pun. Bang, kita tuh ada usaha. Itu tuh kan udah dadar ya. Dadar tuh udah 4 bulanan itu. Ya 4 apa 6 bulanan. Kita ada usaha bang, namanya dadar beredar. Kamu tuh sama Mas Abdi, sama Mas Nanang. Oh iya, gimana usahanya gitu? Usahanya apa? Telur dadar, kan abang suka telur dadar. Lo bisa nggak nangis, Fatih? Iya, nangis, tapi sambil di depan dia enggak. Oh iya, maksudnya di depan dia lo tahanin? Iya, di depan enggak, di depan dia enggak. Di depan dia enggak, karena ngelihat dia tuh semangat gitu loh, Cing. Jadi gini, kan Fatih cerita nih sama keluarga misalnya di Indonesia, Babe gini-gini. Karena emang kenyataannya dokter bilang gitu. Pas mereka kesini, mereka juga tenang lihat Babe. Dari yang sebelum operasi sampai setelah operasi, pokoknya dokternya bilang gini. Tapi ketika ngelihat Babe, kata-kata fakta dari dokter itu terkesampingkan melihat dia yang semangat. Betul-betul positif aja dia. Ya udah, jalanin aja. Itu waktu sebelum dia lupa ingatan ya. Iya. Setelah dia lupa ingatan, ya udah dia juga makan lahap gitu. Cuma emang nggak ingat sama ini aja, matanya nggak bisa lihat aja. Karena gangguan inflamasi tadi, yang pas banget di saraf matanya. Di saraf matanya. Iya. Nah, waktu yang paling menjelang nggak ada gitu, itu ada perubahan drastis juga nggak? Atau tiba-tiba aja jadi nggak, jadi waktu itu hari Senin kan, Kadolo tuh kan meninggalnya Selasa. Hari Minggunya kan orang Bang Jagal itu yang datang tuh. Jenguk lah itu, teman-teman udah pada jenguk. Oh nih udah enak nih dia nih. 3 hari lagi mau lebaran tuh. Iya. Kita makan. Oh kita lebaran di sini aja. Belum bisa pulang ya dok? Nggak bisa. Dokternya takut kalau pulang karena setiap 2 hari sekali dia harus transfusi darah. Karena kan dimakan terus tuh sama si selnya, sum-sumnya. Jadi hari ini dimasukin 3 kantong. Naik nih misalnya 9. Besok udah 6 lagi. Jadi mau bawa pulang juga kita takut kan. Nah terus akhirnya, yaudah kita makan di sini ya. Dia pengen lontong Medan, udah mama masak. Semua keluarga udah ngumpul karena mau lebaran di rumah sakit. Tuh sama dia. Seninnya tiba-tiba dari pagi itu sakit perutnya sakit kali, terus sampai dia muntah-muntah sampai udah kayak nggak ada isinya karena yang keluar udah kayak hitam gitu. Dokter curiga takutnya pecah. Jadi itu gini, semakin tahu, jadi kita tuh semakin tahu sel ini udah di seluruh tubuhnya, dia di sininya bendol-bendol gitu, kayak ada daging gitu loh, yang kayak orang kalau biopsi tuh ada ini masa gitu kan, kayak masa. Di sini ada, terus badannya biru-biru. Terus nah itu artinya sariawan semakin parah. Berarti dia udah menyeluruh tubuh. Oke. Kalau kemarin pas kita pulang 45%, ini kayaknya mungkin udah 90% nih. Diagnosa dokternya. Ceklah darahnya kan. Terus sariawannya itu lumayan parah. Jadi sariawan gitu di gusinya, di lidahnya gitu kan. Tuh dokter penyakit dalamnya dan hematologinya tuh udah bilang, ini nanti kan kayak gini. Jadi pas Fatih ngeliat itu, ini yang kayak kata dokternya gitu. Tapi gimana? Terus habis itu si dokternya bilang,
Kita cek ya, sampai malam dia kan udah dikasih sampai morfin, tetap nggak hilang juga sakitnya. Oh, dia kesakitan? Sakit, perutnya sakit katanya, perutnya sakit. Jadi dokternya curiga, akhirnya kami MRI. Dokternya curiga pecah takutnya pembuluh darah bukan perut ya, apa ya maksudnya? Kata dokter itu takutnya di perutnya tuh karena diganggu sama selnya, jadinya bermasalah. Karena kan perut yang sakit. Terus malam tuh jam 10 MRI. Dikasih morfin, agak enakan, tidur, bangun tuh jam 11-an, masih sempat sholat isya. Jadi kan dia sholat aja dia lupa Cing waktu pas habis operasi. Jadi dia tuh bukan lupa bacaannya, tapi ini udah rakaat keberapa. Oh, Zuhur gitu. tuh berapa rakaat. Jadi rakaat pertama ya Bang, baru rakaat ketiga ya, dari samping lah ngomong gitu kan. Tapi dia tahu gitu kan, duduk kan di tempat tidur gitu kan, duduk. Nah, terus baca doanya apa? Abis sholat tuh baca doanya apa? Zikir ya Bang, zikir ini. Gitu, jadinya di murojaah, iya gitu, dituntun. Pas malam itu dia masih sholat, terus emang semenjak sakit itu kan, jadi abis sholat isya sholat tobat kan. Tobat, terus tidur jam 2 masih kebangun minta ke toilet. Tuntun lah ke toilet kan. Terus saat saya bawain apa segala macam, terus tidur lagi. Jam 4 kami mau sahur nih. Tiba-tiba dia gelisah, Cing. Dia gelisah terus dia ngelantur, ngomong aneh gitu. Ini sendiri sama ini? Sama kakaknya, kami berdua. Okay. Terus abis itu dia gelisah, kamu kenapa? Nah, waktu itu dokter itu nyuruh dia sebenarnya di ICU. Tapi kalau di ICU kan cuma jamnya dikit kan. Untuk nemenin ya? Fatih nego lah. Toh juga dokter bilang ini terminal kan, kenapa nggak dokter biarin aja dia di kamar sama kami, biar deket sama keluarga. Luluh lah dokternya, maksudnya dia di ICU sendiri tuh dia sampai jangan abang nggak berani di sini, abang nggak bisa lihat, abang mau kamu di sini, maksudnya abang juga nggak tahu nanti sholatnya kayak mana, kapan sholat, mereka nggak ngasih tahu, dia bilang gitu kan. Ya kebayang sih orang yang biasa lihat tiba-tiba gelap, terus tiba-tiba dipanggil nggak ada orang tuh kan pasti dia takut kan sebenarnya. Jadi ya udahlah akhirnya dibolehin, tapi jadinya tuh kami dikasih kayak ruangan yang ada monitornya gitu. Jadi kayak itu ya, jadi bisa tahu lah saturasi dan segala macamnya kan. Pas dilihat di situ dia turun tuh kesadarannya kan. Terus gelisah, terus kayak dia lihat ke sana. Terus dia kakinya gini-gini kan, kayak digituin gitu. Manggil dokternya, dicek saturasinya itu di 80-an gitu. Iya, harusnya 94. Iya. Ya. Ke situ terus habis itu dia peluk, terus dia bilang, "Mau apa, Bang? Abang mau apa?" gitu kan. "Abang mau apa?" Tapi di situ kakak ipar tuh udah kayak lail gitu-gitu. Tapi Fatih gitu ya? Iya, tapi Fatih tuh berharap, kan kemarin juga pernah kayak gini, masuk ICU nanti balik lagi gitu kan, dikasih obat apa kek, kan waktu itu tensi rendah, dikasih obat apa kayak suntikan gitu, naik kan tensinya ya. Kita ke ICU ya, kata dokter yang di kamar. Ya udah, itu masih tenang tuh, maksudnya Fatih pegang dia, peluk dia gitu, berharap ya udah nanti masuk ICU, nanti balik lagi kan, gitu kan. Pas masuk ICU, tapi di lift susternya ngomong, kan dicek tuh, dicek tensi. Itu tensinya udah 60-an gitu, kayak waktu kemarin itu. Tapi susternya di situ yang buat Fatih glep gitu, susternya tuh gini kode ke dokternya, "Dok," gitu. Mereka lihat-lihatan. Mereka lihat-lihatan terus mereka gitu aja. Maksudnya apa kan gitu kan. Itu udah deg-degan juga. Masuklah dia ke ICU, ada sekitar 5 menit dokter ICU keluar. Bilang ini kesadarannya udah di bawah 40% katanya gitu. Terus ya gimana kita mau apa tuh kayak diginiin gitu. Terus kakak bilang enggak usah, kata kakak, karena bisa rusak kan sebenarnya itu kan, bisa sakit. Kami boleh ke dalam nggak? Ya udah kita ke dalam. Di situ baru Fatih tahu, loh kok kayak gini, bukannya harusnya dia dikasih obat, habis itu udah kan gitu, kayak kemarin kan udah berapa kali kita kayak gitu dan melewati di Malaysia masuk ICU itu udah berkali-kali gitu kan. Terus pas dari itu di situ dia masih
ada nafasnya tapi udah nggak respon. Oke. Di situ Fatih baru kayak diginiin sama kakaknya, baru Fatih tuntun la ilaha illallah, masih dengar, terus tapi Fatih nggak berani lihat muka dia, terus Fatih gini kayak peluk gini. Kayaknya ada 10 menit, terus kan kita biasa berasa kan kalau orang ada nafasnya kan. Ini nggak ada nafasnya nih. Lihat. Matanya masih kebuka tapi udah nggak ada respon. Dokternya di situ langsung lihat, terus kayak dipakein tisu gitu, udah nggak ada. Oh, di situ baru jatuh, baru kayak lemes kan, jatuh kayak enggak. Terus kakaknya langsung ngabarin itu azan subuh gitulah. Udah nggak ada. Jadi kayaknya waktu jam 4 jadi itu pun dia lagi proses sakratul maut karena emang dia agak giniin kakinya, terus matanya emang liar. Matanya emang liar, mungkin kan karena kan katanya kan dari bawah dulu ya, dari bawah terus ke atas. Jadi sampai detik-detik terakhir Fatih ada di sampingnya Babe. Iya. Ya Allah, gue bisa membayangkan betapa roller coasternya ya. Wah iya, Masya Allah sih itu, maksudnya kayak kita nggak dikasih kesempatan mikir gitu loh, Cing. Jadi ketika ada ini, gini, terus dokter bilang oke. Tiba-tiba besok roller coaster lagi gitu, dan kayak disuruh ngasih keputusan cepat gitu loh. Kita mau gimana nih? Kita mau gimana? Oh cari dokter lagi ini segala macam kayak gitu, kayak 6 bulan cuman dari awal dia sakit sampai dia nggak ada. Pokoknya gue inget deh waktu besoknya Babe nggak ada, itu malamnya masih ada yang kesini yang habis jenguk Babe, entah Okin entah Jegil gitu. Jadi udah cerita tuh Babe kayak gitu kondisinya. Nah besoknya dapat kabar Babe udah nggak ada. Lo untuk pulih sama kondisi mental yang kayak gini berapa lama? Ya Cing, kalau sekarang kemarin tuh baru juga ke makam kan. Saya kan masih sering karena deket ya dari rumah. Tiba-tiba netes juga air mata. Sampai sekarang nih, udah 2 tahun. Tapi bukan nggak nerima takdir ya, lebih kayak ya gitu loh, kayak kita juga nggak boleh kan, maksudnya kita jadinya nggak boleh berandai takutnya nanti hilang pula nih pahala dari yang disuruh sabar itu kan. Cuman kalau dibilang pulih, keadaan maksa untuk mau nggak mau harus dijalanin kan gitu. Karena kalau stuck di situ, jadi dia tuh tetap ada, maksudnya kenangan tetap ada, tapi ya udah nih aku harus apa ya gitu kan. Kayak dia juga bilang kamu harus, ya kan setiap orang juga nanti pokoknya dia tuh pada saat sebelum operasi itu dia meyakinkan, abang nih pergi duluan, nanti kamu nyusul ya. Bedanya di tiket aja. Mungkin tiket abang udah duluan nih sekarang. Nanti kan kamu juga akan ke sana. Gitu. Jadi, oke, aku nanti akan ke sana. Ini tapi kamu duluan ya. Gitu jadinya. Jadinya tuh kayak dia, udah kamu nggak apa-apa. Nanti kamu ini, nanti kamu setenang itu kalau denger dia ngomong itu ya, kok dia bisa tenang kayak gitu ya? Masa nggak ada sih sedikit secuil ketakutan habis dokter bilang ini itu. Dia bilang, ya abang takut, tapi ya harus gimana lagi? Makanya kamu harus tegar ya. Kamu pokoknya kalau nggak ada abang, kamu tetap harus istiqomah. Kamu harus tegar. Gitu-gitu dia bilang. Nah, perjalanan 2,5 tahun tanpa Babe, apa nih? Ada nggak hal yang ya gue ngelakuin ini buat Babe nih? Iya, ada, Cing. Hal pertama ya, yang Fatih lakuin adalah aku bisa bantu apa ya buat menyelamatkan dia di alam kubur itu. Terus tiba-tiba ada keluar di Reels nasihat aja gitu. Yang bisa kita lakukan buat orang yang udah meninggal. Selain doa. Terus sedekah. Itulah Fatih jual Vespa-nya, uang lelang. Alhamdulillah tuh dapat 212 juta itu disumbangin buat atas nama dia. Semoga itu jadi ininya dia. Dan perubahan terbesar adalah cara berpakaian sekarang. Dulu soalnya jilbabnya masih jilbab ikat, masih pakai celana jeans gitu.
Terus dengar nasihat gitu di salah satu ceramah ustadz, ini pun bisa membantu. Maksudnya dengan berpakaian sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Ini jadi membantu juga karena yang awal kali menasehati, yang awal kali mengajak jalan hijrah gitu, ya dia kan. Jadi perubahan spiritual agama itu tuh justru di Fathia, dia yang mengenalkan. Bukan mengenalkan agama ya, dulu waktu kecil juga kan emang Islam, tapi lebih dalam. Kayak lebih dalam, kenapa kita harus kayak gini. Kamu tuh kalau sholat jangan cuma sholat, kamu harus tahu artinya, kita harus hafal. Terus ngajak ke kajian itu kan dia 2 tahun terakhir itu memang dia lagi mendekatkan diri banget kan. Sejak dia pulang umroh yang November 2022 itu tuh dia ya saya sholat 5 waktunya di masjid, terus dia qobliyah gitu-gitu. Jadi ngelihat dia, ini anak kok bisa ya gitu kan, kita tahu kan perjalanan dia gitu. Kita sama-sama dulu waktu pas masih sama-sama muda. Terus ya udah perubahan terbesarnya setelah dia nggak ada, yang bisa Fatih lakukan adalah tetap berbuat baik sama keluarganya kan. Jadi sama orang tuanya pun juga masih, itu juga pesannya dia. Terus dia tuh nggak nyuruh sebenarnya ini. Dia cuma waktu itu bilang kayaknya jilbabnya bagus ya kalau nutupin gitu doang. Itu waktu pas sebelum sakit gitu. Tapi nggak Fatih lakuin, masih keras hatinya kan gitu. Jadi waktu pas udah meninggal gitu, dengar ceramah gitu, terus ya udah tiba-tiba kayak nyoba pakai gamis, terus nyoba pakai jilbab kayak gini. Nah lama-lama ya udah kayak sekarang. Iya. Gue sama Babe mungkin tidak terlalu ketemu tuh sering. Ketemu sering, tapi nggak pernah yang lama satu produksian gitu. Iya. Dan lumayan sering cerita sampai satu saat dia cerita dia beli rumah yang tanpa riba. Gitu. Dari cerita mobil hilang, cerita beberapa sampai akhirnya dia cerita beli rumah yang tanpa riba, gue katanya gitu. Gue nggak tahu kalau dia lagi dalam proses berhijrah mungkin itu ya. Belum. Iya, mungkin lagi dalam proses ya. Jadi dia mungkin gue coba sedikit-sedikit dulu gitu cari sesuatu. Emang kalau gue belum, menurut gue akhirnya ya kalau gue belum bisa menjalankan semua perintah dengan baik, ya gue tinggalin aja larangan-larangan sedikit-sedikit, larangan riba. Akhirnya dia mencoba itu gitu. Terus kesini-sini gue ngelihat ini memang perubahannya cukup signifikan. Dan itu ngajak lo bareng. Iya, dia gini pesan yang sampai sekarang ya masih ingat. Kata dia gini, yang iman itu naik turun. Kalau di rumah ini cuman abang, nanti abang pun akan turun. Bakal enak sekali kalau abang punya pasangan, kamu juga ikut gitu. Jadi kayak di situ dia ngomong gitu, Fatih cuman nggak langsung iya juga, tapi karena beberapa kali dia ngajak kajian, misalnya kajian gitu, kita lihat kajian ini Ustadz yuk gitu misalnya kan. Aduh ini gitu-gitu loh, masih kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia pergi sendiri naik motor, nanti pakai masker dia kan supaya nyamar kan, biar nggak ini gitu, karena di masjid umum gitu, bukan yang kajian private gitu. Ya udah dia pergi sendiri. Terus pas dia ngomong kayak gitu, langsung ke detak gitu loh. Dia udah memenuhi kebutuhan aku nggak kerja, aku dikasih fasilitas nih Mbak untuk anak apa segala macam. Sama anak-anak juga dia Masya Allah gitu loh, bantu ngurusin juga gitu sama anak-anak. Apalagi yang aku maksudnya apa? Masa dia cuma minta itu, toh juga untuk kebaikan aku, kok aku nggak mau ya, kok keras banget ya hatiku gitu, Cing. Jadi terus langsung kayak, oke, ayo kita pelan-pelan belajar bareng. Coba kamu ceritain apa yang udah kamu dapat. Oh iya, jadi misalnya kayak gini, ya dia kasih tahu lah semuanya. Nabi itu dulu nggak kayak gini loh, gitu-gitu. Tapi kan orang-orang nggak tahu karena kan dia orangnya santai kan, maksudnya ya udah santai aja gitu, nggak yang langsung vokal apa gimana gitu kan, rese gitu kan, enggak kan. Secara penampilan tidak berubah. Secara bercandaan juga tidak berubah. Tapi dia merubah dalamnya gitu ya. Kayak mungkin sholatnya lebih diperbaikinya lagi, terus apa yang kayak Allah larang, kayak tiba-tiba dia bilang itulah kayak dia mau berhenti dari beberapa misalnya campaign-campaign yang menurut dia kayaknya enggak deh ini gitu. Kolaborasi yang menurut dia
kayaknya Bang takut deh, ini sebenarnya boleh nggak ya, ridho nggak ya Allah gitu. Pelan-pelan di ituinnya. Dan saat itu Fatih cuman kayak, oh ya udah, kamu yakin. Padahal itu kami juga, tapi proses itu kami juga jadinya kayak dibersihin gitu. Usaha yang dulu kan ada sempatin itu juga nggak jalan. Itu kan lumayan duitnya juga, kita keluar duit di situ. Terus kayak, tapi Allah gantiin gitu. Maksudnya Allah gantiin, terus tiba-tiba kenalan, ketemu sama King Abdi. Ayo Mas, kita buat kuliner, kata dia gitu. Buat apa? Kata dia gitu kan. Ya Mas Babe mau buat apa gitu. Aku bisa tak buatin konsep masaknya gitu. Telur dadar bisa gitu. Aku mau telur dadar. Itu setelah kami meninggalkan yang ini nih, Cing. Meninggalkan yang menurut dia kayak itu. Kayak manajer aja, kayak Cia aja juga agak-agak pusing kemarin, maksudnya, Be, ini boleh diambil nggak? Enggak, ini enggak gitu. Jadi kan ada beberapa campaign yang misalnya kayak ke bank apa gitu, dia nggak mau ambil. Jadi agak selektif lah gitu kan. Termasuk usaha yang di Medan itu? Iya, usaha yang di Medan. Tapi usaha yang di Medan itu bukan ditinggalin, emang nggak jalan aja? Emang nggak jalan, oke. Emang nggak jalan, tapi ya mungkin kayak Allah lagi bersihin aja kali kan. Kemarin mungkin pendapatannya tercampur baur gitu loh. Iya. Udah jadinya itu, ya rugi lah, lumayan lah itu pendapatan, maksudnya menguras tabungan kami hampir semua itu di situ. Terus ya udah setelah itu, ya udah ayo, kirain cuma ngobrol-ngobrol gitu doang kan. Terus dikenalin sama Cing Abdi, kenalin sama si anak baik corporation ini, si Mas Nanang di balik ini. Dia yang produksi, manajerial dan segala macam untuk, karena kan mau sekelas nasional kan rencana usaha ini. Ya udah mereka ngobrol, tiba-tiba kayak udah di istiqoroh tuh sempat dia, kamu gimana? Kita kan baru rugi nih. Terus kita juga nggak mungkin kita ngeluarin maksudnya tabungan kita juga belum utuh lagi. Kita udah mau ngeluarin ini tuh, waktunya kan mepet nih gitu kan, maksudnya. Yaudah kamu istiqoroh dulu deh, aku bilang gitu, kamu istiqoroh dulu deh. Pas dia istiqoroh tuh kan kita suka nggak tahu jawabannya kan sebenarnya kan. Tiba-tiba udah jalan aja, udah dapat ruko, udah dapat apa. Terus gimana? Ya udahlah, nih kita coba aja. Yaudah, jadi dia dari ngumpulin dari uang stand up lah waktu itu kita kan untuk modal si usaha yang si dadar ini gitu. Ya udah, tiba-tiba udah jalan aja. Artinya sekarang udah tahun ketiga nih. Tahun ketiga. Dadar beredar tahun ketiga dari awal buka yang di Sunter. Sunter, Juni 2023. Pas banget nih. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni. Berarti ini udah tahun ketiga buka di Pejaten? September. Tapi memang harus diakui meledaknya itu di Pejaten. Iya sih, alhamdulillah Jaksel ya. Iya, meledak di Pejaten dan alhamdulillah juga sampai sekarang jalan. Udah ada berapa outlet sekarang? Outlet itu ada 40. Masya Allah. Alhamdulillah. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dan jalan 40-40-nya? Iya, alhamdulillah jalan, Cing. Jadi ada 9 yang franchise, selebihnya kita yang jalanin manajemen. Semua Fatih yang megang itu? Iya, bertiga kan sama Mas. Tapi untuk Fatih, Mas Abdi sama Mas Nanang. Oke, itu ada pembagian kerjanya nggak sih? Ada. Fatih ngapain? Iya, itu kalau scoop SOW-nya Fatih itu apa? Kalau Fatih kan komisaris juga kan. Jadi juga kalau di pekerjaannya tuh bidang marketingnya, medianya. Oke. Tapi kita juga ada tim di kantor. Kantor pusat kita kan di Malang. Itu kita juga ada. Kantor pusatnya di Malang? Di Malang. Si dadar beredar ini? Iya, kantor pusat dan dapurnya juga di Malang. Oke. Karena kan 3 orang nih, 2-nya di Malang. Kayak Mas Abdi si chefnya sama Mas Nanang secara manajerialnya kan. Gitu. Mas Abdi konsep menu, variasi menu, menu masakan, ide konsep awal dadar beredar ini itu Mas Abdi. Mas Nanang secara manajerial, operasional harian, terus juga purchasing, terus juga nge-hire pegawai. Oke, HRD lah dia juga. Oke, iya. Operasional day to day-nya itu timnya dia. Gitu. Jadi kita udah punya scope of work masing-masing lah. Iya. Gitu. Fatih lebih banyak ke medianya, terus kita harus campaign apa, terus juga sebagai sosok juga gitu. Jadi kan ini warisan. Jadi sering keliling dong? Iya, keliling Indonesia. Iya, enak ya. Alhamdulillah. Ya, maksudnya ya keliling-keliling juga lah, misalnya ke Banjarmasin gitu-gitu. Si Bambino dan Nebula gimana?
Alhamdulillah. Nebula namanya? Iya, benar. Okay, iya. Bambino itu sekarang naik kelas 2 SD. Saat itu ditinggal ayahnya kan dia umur 6 tahun ya. Nebula ditinggal ayahnya 2,5 tahun, sekarang udah naik TK. Udah TK. 5 tahun. Mungkin Bambino masih ada memori bareng Babe ya? Masih. Dia masih bilang papa ya. Di rumah ini yang paling sayang Nono cuman papa. Ya Allah. Karena emang dekat kali sih, Cing. Iya Jadi sih. Babe tuh ya kalau main sama anak itu, dia tuh bener-bener main. Kalau ibu-ibu kan main sama anak kan, iya nak sambil misalnya main handphone ya. Jadi kalau dia tuh ketika dia lagi kerja misalnya mau posting apa tuh jangan ganggu. Tapi kalau udah main sama Bambino, ya udah dia betul-betul ekspresif gitu. Jadi handphonenya ditinggal, ya dia jadi apa, main berantem-beranteman. Mungkin sama anak-anak tuh jadi ini ya core memory. Iya, jadi ingat ya. Iya. Jadi memang menyisihkan waktu quality time. Iya, jadi main gitu. Terus juga kalau anak-anak sakit tuh sebenarnya dia yang lebih telaten, malam tuh kan begadang. Nah dia tuh yang begadang dari Bambino gitu. Iya. Fatih, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Fatih. Sebenarnya apa sih yang paling jadi sumber kekuatan untuk jalanin menceritanya kan juga udah dengan santai walaupun masih ada gemeng air mata sih gitu. Tapi kita yang dengerin ditahan. Juga kayaknya ini ada kekuatan yang luar biasa kayaknya untuk bisa menerima. Terus nyeritainnya juga dengan lebih ikhlas gitu. Apa sih Fatih? Karena waktu pas perjalanan waktu kami di Malaysia itu tuh jadi kan kami berdua doang di dalam ruangan. Jadi banyak ngobrol kan. Jadi banyak quality time tuh di situ gitu. Babe tuh bilang kayak dia tuh kayak nge-brainstorming Fatih gitu bahwasannya setiap takdir ini tuh memang harus kita jalanin. Ini dari segi agamanya, maksudnya mungkin takut terlihat kayak agamis banget, tapi itu yang jadinya sumber kekuatan bahwasannya dia tuh kayak nancepin di pikiran. Setiap orang akan melalui ini setiap orang akan meninggal, akan mati. Itu kayak tadi Fatih bilang, abang duluan, kamu nanti nyusul. Dan apa ya maksudnya? Dan mau sakit atau sehat nanti akan ke situ kan gitu. Jadi dan dia bilang gini, kata Ustadz, kalau kita bisa melewatin setiap cobaan yang dikasih tanpa bersuuzon sama takdir Allah, kita nanti dikasih hadiah pahala yang gede. Kata dia gitu. Karena ada kisahnya kayak tiba-tiba waktu pas katanya kayak ada sahabat Rasul, dia nanya hadiah apa ini gitu loh, maksudnya kayak hadiah apa ini gitu, maksudnya pahalaku kok banyak kali. Iya, pahala karena engkau bersabar ketika mendapati cobaan di dunia. Jadi ketika waktu pas kehilangan itu langsung ingat memori itu, kalau dia bilang kalau kita sabar di hentakan pertama yang katanya kita tuh dapat hadiahnya dan hadiahnya tuh gede. Kamu emang nggak mau hadiah itu gede? Jadi dia waktu pas selama itu, dia tuh banyak ngasih taunya agama aja kan. Sama dia bilang gini, anak-anak itu tuh butuh lebih, iya mereka butuh ayahnya, tapi mereka tetap lebih butuh ibunya, kamu. Jadi kalau kamu harus kuat ya, kamu harus istiqomah, kamu harus nanti dadar ini akan berkembang. Kamu harus banyak buat manfaat juga. Kalau bisnis ini bertumbuh, kamu juga harus tahu, abang titip kalau bisnis ini bertumbuh, tolong dadar ini tetap akan banyak memberikan manfaat juga, banyak memberikan manfaat gitu loh, kata dia gitu. Dan ya apa ya, jadi kayak dari sisi agamanya sih dia kayak ngecuci otak sebenarnya. Mungkin kalau dia nggak ngasih nasihat itu dari sebelum dia berpulang dan kami nggak dengerin ceramah-ceramah gitu ya, kayak ceramah kenapa kita harus menerima takdir ini, itu tuh berat sih. Karena waktu awal pertama kita baca diagnosanya itu aja tuh gemeter, terus nggak selera makan, tapi dia bilang nggak apa-apa, kita berobat aja, kan kita ikhtiar. Iya. Fatih nggak tahu tapi kalau dia dapat kekuatannya dari mana, tapi masya Allah kali sih. Iya. Masya Allah memang. Setenang itu dia. Setenang itu, sering dengar cerita-cerita bahwa Babe setenang itu, cuma ternyata begitu didengar dari Fatih jauh lebih tenang dari yang pernah gue dengar cerita-ceritanya gitu.
emang dulu karakternya kan emang tenang ya, maksudnya nggak suka konflik kan emang. Tapi waktu pas dia ngadapin masalah itu, kok kamu nggak takut gitu? Ada juga Fatih tanya, kamu nggak takut? Ya siapa yang nggak takut? Takut lah. Abang lebih takut ninggalin kalian. Maksudnya bukan takut matinya ya, dia bilang gitu ya. Abang lebih takut ninggalin kaliannya, anak-anak masih kecil gitu dia bilang. Kita ngobrol tuh sebelum operasi itu, yang dia ngajak ngobrol itu. Emang tenang sih, Babe ini beberapa dari pertemuannya, kayak mobilnya dibawa kabur. Ya, kok tenang dia tuh lebih sih. kayak apa ya, gampang percaya juga. Kadang-kadang kita suka ngerem-ngerem kan, bang udah gini. Terus misalnya kayak ada orang lariin duit dia, ada apa, udah dia marah tuh, udah balik kan. Habis itu nanti dia yang minta maaf. Maksudnya mungkin dia udah kasar gitu misalnya kan. Ya nanti dia mencoba untuk ini lagi, ngajakin teman lagi gitu. Jadi ya emang mungkin karakternya gitu kan. Iya, memang tenang dan pemaaf kayaknya. Iya. Oke, baik Fatih, terima kasih sudah hadir sini. Masya Allah, mudah-mudahan tambah berkah dadar beredar. Amin. Karena dadar beredar ini mudah-mudahan juga jadi ladang pahala buat Babe. Iya, benar. Karena banyak memberi manfaat buat orang-orang. Bahkan pada saat dia sudah meninggal pun masih bisa kasih manfaat buat kita yang masih hidup. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga deh. Amin. Terima kasih ya. Iya. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.